Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin. وهداية للعالمين وهداية للناس أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan kesempatan seperti ini adalah kesempatan untuk menelaah, mengkaji, mendalami ilmu-ilmu yang bisa memberikan dorongan terhadap hati kita, semakin merekatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka buku-buku yang menarik, yang indah untuk kita bersama-sama mendalami, mengkaji apa yang perlu kita kaji di dalamnya, supaya kita tidak membuang waktu dan kesempatan yang begitu banyak. Waktu yang diberikan oleh Allah tetapi telah berlalu begitu saja. Dalam kaidah dikatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang diembangkan oleh Allah begitu banyak, sementara waktu kita hanya pakai untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan mungkin kita sudah buang dan kita tidak sadar bahwa kita telah membuang kesempatan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, insyaallah bersama-sama dengan saya Ustaz Fathuddin Mantasya akan memberikan pelajaran dan kita sharing bersama untuk suatu faidah. Karena selama ini saya mengajar di beberapa tempat, di beberapa masjid yang hampir sudah beberapa tahun kita jalani program itu, yaitu program pengembangan pelajaran-pelajaran dari berbagai subjek. Ada subjek tafsirnya, ada subjek fikih, ada subjek hadis, dan ada subjek yang berkenaan dengan masalah pentingnya mendalami doa-doa. Dan hal ini sudah berjalan sekian tahun. Namun kami sadari bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita jadikan ladang atau tempat untuk menelaah, mendalami, bahkan bisa mendapatkan pengetahuan lebih berkesinambungan. Sehingga kesempatan ini saya ingin jadikan sebagai sarana untuk bersama-sama kita kembali mendalami dan memahami apa-apa yang perlu kita pahami dari Al-Quranul Karim. Di depan saya ada sebuah buku yang baik, buku yang sangat menarik. Ini mungkin jarang diajarkan, tetapi buku ini adalah buku yang insya Allah kita akan mencoba mengkaji, mendalami apa yang perlu kita dapatkan dari buku ini. Judulnya adalah Awwalu Marratin Atadabbarul Quran. Pertama kali saya mendalami Al-Quran. Ini bukunya sangat menarik. Awwalu Marra Atadabbarul Quran. Yaitu buku yang sangat baik. Pertama kali saya mendalami Al-Quran. Mendalami di sini merenungkan apa yang terkandung di dalamnya, dan insya Allah ini adalah merupakan panduan bagi setiap orang yang mau mendalami Al-Quran, bukan cuma bagian-bagian tertentu atau satu surah dari Al-Quran, tetapi di sini adalah merupakan panduan li fahmi wa tadabbiril Quran min suratil Fatihah ila suratin Nas, mulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di sini ada beberapa syekh-syekh yang memberikan rekomendasi yang sangat menarik. Misalnya Syekh Fadilatul Syekh Fahad Salim Al-Kandari, demikian pula Dr. Muhammad Al-Hamud Al-Najdi. Demikian pula juga rekomendasi dari Fadilatul Dr. Syekh Dr. Abdul Muhsin Zabdil Matiri.
Buku ini menarik, disiapkan, diatur, disusun oleh Adil Muhammad Khalil, yang Masya Allah saya juga merasa penting untuk bersama-sama mendalami ini, apa yang perlu kita petik. Hingga saya akan membuka bagian pertama daripada kajian ini, yaitu suratul Fatihah. Mengapa kita harus mengetahui apa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah? Karena di setiap saat, di setiap hari, kita membaca Al-Fatihah. Kita membacanya 17 kali di dalam sehari. Itu di salah-salah fardu. Mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 17 kali kita baca. Zuhur 4 kali. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. Subuh 2 kali. Tetapi Al-Fatihah ini hanya kita lewati tanpa memahami apa-apa yang mesti kita pahami daripadanya. Oleh karena itu, perkenankan atas kelemahan dan kekurangan saya, izinkan saya memberikan kajian ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya dan buat kita sekalian. Tentunya tujuannya adalah limardhatillah, supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan ini husnudzan billah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmunya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan suratul Fatihah. Apa yang kita harus tahu dari surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah hiya surah Makkiyah. Dia adalah surah yang diberi nama Makkiyah. Adadu ayatiha, jumlah ayat daripada surah Al-Fatihah ini adalah 7. Asma'us surah al-mubarakah. Surah Al-Fatihah ini memiliki nama-nama yang banyak tentunya. Ya mungkin selama ini kita cuma tahu 1 atau mungkin 2, yaitu Al-Fatihah, mungkin Ummul Kitab. Akan tetapi di sini dikatakan zada adadu asma'i hadhihi surah al-mubarakah ala 20 isman kama dzakara dzalika as-Suyuti fi al-Itqan. Bahwasanya di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti fi kitab al-Itqan, di dalam kitabnya Al-Itqan, ini ada kurang lebih 20 nama. Namun di kesempatan ini kita tidak akan menyebutkan nama-nama itu kecuali sebagian di antaranya. Nadhkuru minha. Kita akan sebutkan di antaranya Al-Fatihah, nama Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Kitab, nama daripada Al-Fatihah yaitu Ummul Kitab. Yang ketiga Alhamdu. Yang keempat As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Lalu kemudian Al-Kafiyah. Lalu kemudian Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Ini nama-nama yang insyaallah kita akan berusaha mengingatnya sebaik-baik mungkin, karena sesungguhnya dengan mengingat nama-nama ini akan memberikan kepada kita tentu dampak positif. Dengan mengetahui nama akan memberikan kepada kita makna dari nama ini. Lalu kemudian munasabatut tasmiyah, kenapa ini diberi nama yang kita tadi sebutkan, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab, Alhamdu, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah? Karena perlu kita ketahui munasabahnya. Diberi nama Al-Fatihah liftitahi Al-Quran Al-Karim biha. Karena Al-Quran ini dibuka dengan Al-Fatihah. Lalu kemudian yang kedua diberi nama Ummul Kitab, yaitu induk Al-Quran atau induk buku, li'annaha ishtamalat ala jami'i maqasid din. Karena semua maksud-maksud tujuan daripada agama ini terkandung di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab. Ummun artinya ibu, Al-Kitab Al-Quran, jadi induk ibunya Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang ibunya, ya mewakili semua aspek yang ada di dalamnya, maka Al-Quran, Ummul Kitab ini, yaitu Al-Fatihah, mewakili semua Al-Quran, yaitu ishtamalat ala jami' maqasidid din, mengandung semua aspek-aspek daripada agama. Diberi nama Alhamdu li'annaha budiat bilhamd. Dia juga diberi nama dengan nama Alhamdu karena memang diawali dengan kata Alhamd, yaitu dengan kata pujian. Dan diberi nama dengan As-Sab'ul Mathani,
yaitu 7 ayat yang berulang-ulang, li'anna Allah Ta'ala sammaha bihadzal ismi fi suratil Hijr aidan. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memberi nama di dalam surah Al-Hijr ini dengan nama yaitu As-Sab'ul Mathani, seperti di dalam ayat di surah itu, yaitu وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Al-Hijr ayat 87. Wahia sab'u ayat, dan tentunya dia 7 ayat. Dan kenapa mathani? Karena ini berulang-ulang. Wal maqsudu bil mathani, maksud daripada al mathani ay tuthanna wa tu'ad fi kulli rak'ah, diulang-ulangi di setiap rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya ada yang bertanya tentang kenapa diberi nama As-Sab'ul Mathani, karena sesungguhnya maknanya yaitu 7 ayat yang berulang-ulang, diulang-ulangi, dibaca. Setiap kali kita salat diulangi. Bahkan dalam sehari tadi kita sebutkan 17 kali diulang-ulangi. Nah, 17 kali diulang-ulangi ini yaitu di zuhur 4 kali, di asar 4 kali, di maghrib 3 kali, di isya, salat isya 4 kali, di salat subuh 2 kali. Jadi zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, dan di subuh 2 kali. 17 kali. Wa qila yuthanna fiha 'ala Allah bima umir. Dan dikatakan bahwa yuthna fiha 'ala Allah bima umir, dipuji atas Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang diperintahkannya. Diberi nama Al-Kafiyah yaitu li'annaha tukaffaf as-salat ghairiha wa ghairiha an ghairiha. Cukup pada saat kita membaca Al-Fatihah, artinya salat dengan surah Al-Fatihah ini akan cukup walaupun tidak ada yang lain. Misalnya orang membaca Al-Fatihah tanpa surah, katakan misalnya dia masbuk, cukup Al-Fatihah. Wala yakfi anha ghairuha, dan tentunya yang lain-lain kalau kita baca untuk kita pakai salat dalam kaitannya dengan salat, tentu tanpa membaca Al-Fatihah ini tidak akan sempurna. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, ini diberi nama Al-Kafiyah karena dengan Al-Fatihah mencukupkan nilai daripada sebuah salat. Asy-Syafiyah diberi nama ini liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Ketahuilah bahwa Al-Fatihah ini diberi nama Asy-Syafiyah karena bisa dipakai untuk meruqyah. Maka setiap orang yang meruqyah orang yang dalam keadaan sakit, bisa digunakan atau menggunakan surah Al-Fatihah yang namanya Asy-Syafiyah, karena insyaAllah itu memberikan dampak terhadap proses penyembuhan apabila ada orang yang lagi sakit. Dengan ruqyah menggunakan surah Asy-Syafiyah atau Al-Fatihah ini insyaAllah akan terbantu menuju kesehatannya. Mimma ja'a fi fadliha, apa-apa yang bisa kita ketahui dari keutamaan surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Sa'id ibnu Al-Mu'alla. Ya, Abi Sa'id yaitu bapaknya Sa'id ibnu Al-Mu'alla, anaknya Mu'alla. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Qur'an. Aku akan mengajarkan kepada kalian yaitu surah yang agung di dalam Al-Quranul Karim, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ini hadisnya, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Rawahul Bukhari. Aku akan mengajarkan kepada kalian, Rasulullah mengatakan tentang itu, a'zamu
hiya a'zamu as-suwar fil Quran, yaitu semulia-mulia seagung-agung surah di dalam Al-Quran, yakni alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani. Alhamdulillah rabbil alamin, ayat pertama tentunya segala puji bagi Allah yang memelihara jagat raya. Hiya sab'ul mathani, dia adalah ayat, 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan dia adalah Al-Quran yang agung. Alladzi utitu, yang telah diberikan, diwahyukan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha la sab'un min al mathani wal Qur'an al azim alladhi a'taytuhu alladhi u'tituhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma unzila fil Taurah, tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, wala fil Injil, tidak juga diturunkan di dalam kitab Injil, wala fil Zabur, dan tidak juga dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, tidak juga di dalam Al-Furqan, mithluha, yang sama dengannya, wa innaha la sab'un minal mathani, dan sesungguhnya dia adalah ayat, 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung, alladzi u'tituhu, yang telah diberikan kepadaku. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Sahihul Jami', pada kitab Sahih Jami' pada deretan hadis 7079. Berikutnya adalah muwafiqatu awwal surah li akhiriha, persesuaian awal surah sampai ke akhirnya. Mari kita cermati apa yang bisa kita petik dari sini. Budi'atis surah bilhamd. Al-Quran ini, surah ini dimulai daripada bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa khutimat bid-du'a, lalu ditutup dengan doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu ditutup dengan ucapan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dibenci, yaitu kalangan orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang Nasrani. Wa kilahuma muwafiqun lil akhar, dan kedua-duanya cocok dengan yang lain. Innal hamda, sesungguhnya kata alhamdu du'aun kama jaa fil hadis, ucapan alhamdu itu sendiri adalah doa. Jadi diawali dengan doa, masya-Allah, dan diakhiri juga dengan doa. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Wa dzalika li'anna man bada'a du'aahu bil hamdi wath thana' 'ala Allah, siapa orang yang memulai permintaannya, permohonannya kepada Allah dengan ucapan pujian bil hamdi wath thana' 'ala Allah, kana ahra bil ijabati wal qabul. Bahasanya dengan cara seperti itu lebih pasti dan lebih lebih memenuhi pengabulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cenderung Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada sekadar membaca doa tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian bilhamdi wa tsana alaih. Lalu kemudian al-mihwar raisi lis-surah, apa-apa yang paling umum terjadi di dalam surah ini. Apa yang esensi daripada surah ini? Tahdidul ma'alim ad-din wa usulihi wa furu'ihi, yaitu untuk menetapkan bagaimana jalan-jalan agama ini, asal-asal agama ini, dan cabang-cabang daripada agama ini. Mawadhi' as-surah al-mubarakah, yaitu tempat-tempat surah yang penuh dengan keberkahan ini.
budi'atis suratul Fatihah bil i'tiqad. Surah Al-Fatihah ini dimulai dengan meletakkan kaidah, iaitu kaidah i'tiqad, keyakinan awalan. Ini menyangkut masalah keyakinan yang pertama, thummal ibadah, lalu kemudian yang kedua adalah ibadah, thummal manhaj, dan berikutnya adalah konsepsi di dalam kehidupan. Budi'at bil i'tiqad, dimulai dengan sebuah keyakinan. Apa keyakinannya di dalam surah Al-Fatihah ini? Yaitu ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap orang yang mengucapkan ini selain daripada doa, ini juga adalah merupakan sebuah keyakinan bahawa segala puji, tidak ada pujian-pujian peruntukannya kecuali hanya kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isyara ila tauhidil uluhiyah, mengisyaratkan kepada tauhid uluhiyah. Wa min thamma tauhidur rububiyah, lalu kemudian tauhid ar-rububiyah. Nah, jadi berangsur-angsur dari tauhid uluhiyah ke tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Isyara ila tauhidil asma' was sifat, menggambarkan tentang tauhid nama-nama dan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Isyaratun ilal imani bil yaumil akhir, menggambarkan tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, bahwa ada hari yang akan terjadi nanti, yaitu maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Thummal ibadah, lalu kemudian dirangkaikan dengan berikutnya ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Thummal manhaj, lalu kemudian konsepsi di dalam kehidupan, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat, inilah konsepsi daripada surah Al-Fatihah yang insyaallah kita masih akan melanjutkannya di pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan memberikan kepada kita pengetahuan, dan insyaallah semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini memberikan kepada kita yaitu kecerdasan, menambah wawasan kita, agar supaya kita tidak hanya membaca begitu saja surah Al-Fatihah tanpa memahami apa sebetulnya yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Sebagai kesimpulan dalam halqa ini, bahawa surah Al-Fatihah yang seperti harus kita ketahui diberi nama surah Al-Fatihah, dan namanya banyak, yang seperti kita telah dengarkan tadi. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Alhamdu, ada Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, Al-Syafiyah. Dan surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, jumlah ayatnya 7. Lalu kemudian kita telah mengkaji juga tentang munasabatut tasmiyah, kenapa diberi nama. InsyaAllah mudah-mudahan pemberian nama ini memberikan kepada kita dorongan untuk lebih merenungi makna-makna yang terkandung di dalam nama-namanya. Lalu kemudian keutamaan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Lalu kemudian persesuaian dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Lalu kemudian apa inti daripada surah Al-Fatihah, pembicaraan apa, kandungan apa yang ada terkandung dalam surah Al-Fatihah. Tentu di sini adalah menunjukkan tentang konsepsi agama, asal-asal agama dan furu'-furu' agama. Dan kemudian bagaimana kandungan daripada Al-Fatihah ini, di dalamnya terdapat keyakinan, i'tiqad. Lalu kemudian i'tiqad ini ada pada surah, pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian di sini ada tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah insyaallah. Lalu kemudian Ar-Rahmanir Rahim, terkandung di situ isyarat tauhidul asma was sifat. Dan Maliki Yaumiddin menggambarkan tentang adanya hari kemudian yang patut untuk kita imani dan kita yakini adanya. Lalu kemudian konsepsi ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sebagai akhir daripada kajian sementara kita dari surah Al-Fatihah ini adalah yaitu konsepsi jalan hidup,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yang tentunya kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Menurut ulama di dalam tafsir, yang dibenci adalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang punya sifat belajar tetapi tidak mau mengamalkan. Sementara an-nasara, orang-orang yang cenderung mengamalkan tapi tidak mau berilmu. Maka ini kita keluar daripadanya dan berusaha menjauhinya, dan kita semakin dekat kepada majlis ilmu untuk mendalami supaya kita mendapatkan amalan yang tentunya amalan kita dipimpin oleh ilmu kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.